Ya, Anda bersama kami di Takjil on Wheel CNBC Indonesia. Bersama saya Bramudia Prabowo dan saya tidak sendiri pastinya. Saya bersama dengan Susi Setiawati selaku Equity Analis CNBC Indonesia Research. Betul. Halo Susi, puasa hari ini? Insya Allah, semoga nggak batal ya Bram. Semoga ya. Tapi pasti belum punya takjil kan? Iya. Yuk kita cari takjil yuk hari ini. Yuk ke depan. Yuk. Takjilnya kita udah dapet nih. Tapi kayaknya maghrib masih lama Susi. Mending ngabuburit dulu deh Bram. Asik tuh. Iya. Yuk kita ngabuburit yuk. Pakai mobil aja mending. Let's go. Yuk. Oke, kita jalan ngabuburit Susi. Yes, udah bawa gorengannya, tinggal nunggu buka. Nah, dari tadi Susi ngeliat nggak di jalan? Hmm. Kita sering banget ngeliat mobil listrik di mana-mana dan mereknya pun beda-beda. Betul. Kita juga tahu padahal kan Indonesia ini juga dikatakan secara data daya beli kita lagi melemah. Sebenarnya fenomena apa sih yang terjadi saat ini Susi? Ya, emang daya beli melemah ya. Tapi gue ngeliat sebagian orang justru ya sekarang mulai beralih konsumtif gitu ya. Mungkin yang sebelumnya tadinya pakai mobil konvensional, yang manual gitu. Kenapa banyak yang beralih ke mobil listrik? Karena murah bro. Gue udah pernah ngetes ya. Gue kan memang saat ini mobilnya mobil biasa ya, manual. Gue punya pengen ganti ke listrik. Kenapa? Karena ternyata murah banget. Kalau gue dari apartemen ke kantor pakai mobil biasa itu bisa 100 ribuan bensinnya bolak-balik ya, karena emang mobil gue tuh boros gitu ya. Nah kalau pakai mobil listrik nggak sampai 100 ribu, itu bisa setengahnya. Gila itu. Bisa setengahnya tuh? Berarti iya, murah banget. Efisiensinya 50%. Iya. Oke. Makanya gue bilang. Nah kalau misalnya bisa setengahnya, pasti kan juga kita lebih bisa manfaatin uang setengahnya itu kan Susi kan. Contohnya bisa buat investasi ataupun buat hal-hal lain yang tapi bisa lebih bermanfaat. Kalau Susi ngeliatnya gimana sih dari sisi equity analis? Ya pastinya kan tadinya kita keluar 100 ribu cuman jadi 50 ribu. 50 ribunya kan bisa di saving ya kan. Kalau gue sih karena gue di bidang emang investasi ya, tentu aja ya better kalau kita punya barangnya murah ya, kalau bisa kita juga punya barang versi sahamnya, lembarnya gitu. Yang murah juga, jadi lu double cuan. Jadi hemat di kendaraannya, operasional kendaraannya, dan sisa nih hemat-hematnya nih hasil efisiensi bisa dibuat investasi di saham yang juga punya peluang cuan gitu. Betul maksudnya. Banget. Luar biasa Susi. Nah kalau kita ngomongin peluang cuan pasti sobat-sobat cuan CNBC Indonesia juga nggak sabar nih lihat rekomendasi yang juga Susi bakal kasih tahu mereka nih. Nah kalau Bram kaitin nih, saat ini kan juga ada momentum Ramadan begitu ya, yang pada akhirnya juga nanti masyarakat Indonesia yang bekerja menerima THR atau tunjangan hari raya. Sebetulnya di saat apa sih kita juga bisa bijak gitu Susi dalam menggunakan uang untuk berinvestasi di momen-momen yang ada saat ini nih? Nanti kita akan dapat uang di THR atau tunjangan hari raya yang bisa juga kita lipat gandakan keuntungannya atau cuannya gitu. Apakah memang ada momen-momen tertentu juga di dalam saham yang juga bisa dimanfaatin di momen Ramadan saat ini Susi? Adalah. Pertama sebenarnya kalau kita ngomongin otomotif ya. Teman-teman perhatiin deh, lu juga Bram perhatiin. Kita agak geser dulu kali ya, di Bram jangan minggir-minggir. Karena agak rame ya. Rame banget ya, orang pada mau bukber. Gak apa, kita pelan-pelan aja, karena sesuai konsepnya ngabuburit ya kan. Nah sebenarnya kalau teman-teman perhatiin kayak lu juga Bram, biasanya itu di momen-momen kayak Ramadan, mau Lebaran, itu permintaan mobil ya, mobil bekas, mobil baru itu biasanya ada peningkatan, terutama mobil bekas gitu. Karena orang-orang tuh kayak, gue pengen pulang kampung, gue pengennya naik mobil sendiri aja gitu, karena biasanya lebih hemat, apalagi kalau bawa keluarganya banyak dibanding dia beli tiket satu-satu buat sekeluarga. Itu
biasanya orang akan cari mobil. Oh, hitung-hitungan Susi lebih hemat pakai mobil sendiri ke kampung Betul, gitu kalau ya? banyak ya keluarganya ya, Oke, kecuali oke. cuma satu atau berdua. Oke. Kalau banyak itu lebih murah, lu sebenarnya bawa kendaraan sendiri. Makanya kenapa permintaan mobil itu biasanya selalu naik saat Ramadan bahkan menjelang Lebaran, karena orang-orang itu justru memang dia udah budgetin buat beli mobil dekat-dekat Ramadan atau ada juga yang sewa gitu. Dan rata-rata kalau beli mobil biasanya ada yang bekas, dominan sih bekas ya dibandingkan beli baru. Nah, balik lagi, belum disebutin nih guys. Oh iya. Kira-kira peluang cuan apa gitu ya dengan expertise-nya Susi di saham? Apakah di momen Ramadan saat ini dan dilanjutkan nanti kita dapat THR nggak kita? Dapat THR lah ya. Dapat lah, teman-teman juga mau kali dapat THR. Nah, gimana sih? Apakah ada peluang cuan di sana Susi biar teman-teman juga tahu nih peluang cuannya di mana saat momen Ramadan seperti ini? Ya pasti kalau namanya momen orang dapat THR ya, selain dia biasanya belanja konsumtif, pasti akan ada yang dialokasikan ke saham. Menurut gua kalau paling potensial ya, kita ngomongin Ramadan kan orang biasanya kebutuhannya banyak ya, konsumsinya meningkat, itu pasti sektor consumer goods, kemudian transportasi karena orang banyak kirim-kirim barang ataupun tadi naik transportasi, kemudian juga banking, perputaran uangnya itu pasti kan semua di banking gitu ya. Kemudian jangan lupa tol gitu ya, sektor tol juga. Sebenarnya banyak sih yang akan terdampak gitu loh. Oke, jadi itu sektor, kita pecah satu-satu nih ya. Ada sektor banking yang Susi lihat sebagai peluang cuan juga di momen seperti ini. Nah, banking yang kayak gimana sih sebenarnya yang ada peluang cuannya Susi? Apakah yang big bank atau bank digital atau bank yang kayak gimana Susi? Kalau kita ngomongin peluang sebenarnya sih bank apapun juga pasti akan terdampak naik ya gitu ya. Kalau kita ngomongin net interest margin selama transaksi Ramadan, cuman ya memang paling potensial pasti biasanya diincar investor itu adalah yang big bank, yang big caps gitu ya, karena dividennya kan dividennya udah gede juga, fundamentalnya oke, valuasinya juga makin murah nih gitu, Bra. Jadi big bank nih pilihan Susi nih. Saat ini iya, kalau kita ngomongin perbankan. Kalau di luar perbankan sih ya masih banyak lagi sebenarnya. Apa tuh masih banyak lagi? Nah, teman-teman pasti juga penasaran apa sektor apa Susi, dan juga kita nggak langsung ke emiten kali ya, ke sektor aja deh. Sektor apa yang juga punya peluang cuan kayak big bank? Sebenarnya kalau yang paling potensial itu yang ini Bram, lu kan tahu kalau sekarang Indonesia sama Amerika Serikat udah deal negosiasi yang tarif 30% jadi 19%. Tarif dagang, oke. Terus ada beberapa komoditi yang tarifnya tuh jadi 0%. Kita tuh nggak dikenain tarif, bebas tarif. Itu ada di CPO, kopi, kakao. Nah mungkin data-data sektor itu harusnya berpeluang, tapi perlu dicatat harus ditambah demand-nya juga. Dan menurut gue sih selain itu konglomerat sih, saham-saham konglo harusnya masih lanjut. Karena kemarin pas terjun bebas tuh ya, Bram ya, saham-saham konglo tuh paling cepet loh reboundnya. Makanya ISG balik lagi. Tuh Susi. Ya iyalah. Nah ini teman-teman juga harusnya sempat nyerok ya di momen itu. Nah, kalau kita ngomongin momen, kemarin kan ada momen 2 hari berturut-turut gitu ya, kita bener-bener saham kita anjlok Susi. Apakah fenomena itu juga udah terbaca sama Susi sebelumnya? Sebenarnya nggak ada yang bisa menduga sih, Bram. Tiba-tiba MSCI kan waktu itu tinggal seminggu lagi ya pengumuman. Tiba-tiba besok paginya MSCI mengumumkan membekukan. Itu nggak ada yang bisa prediksi gitu ya. Bahkan kayak maksudnya sekelas investor yang besar aja nggak bisa memprediksi, karena kan itu benar-benar sangat-sangat rahasia gitu ya. Cuman mungkin sebenarnya udah kelihatan ketika MSCI itu sering kasih surat gitu ya ke BI, cuman memang sayangnya akhirnya ya tetap terjadi hal yang buruk itu gitu. Tapi kalau gue sih ngeliat BI kan sama OJK sekarang udah ada banyak perubahan gitu ya. Kemudian ada beberapa regulasinya diubah, diupdate gitu. Harusnya sih tetap MSCI bakal jalan sih di bulan Mei. Gue masih optimis sih. Gitu. Teman-teman harus optimis juga. Harus optimis pastinya. Tapi sempet kaget nggak sih ada itu, atau justru wah peluang nih, karena memang investor itu melihatnya kan sesuatu dilihat dari berbagai arah kan Susi kan. Bisa jadi di momen kemarin itu malah justru jadi peluang, bener-bener peluang cuan dan juga peluang serok, bukannya peluang khawatir gitu kan. Kalau Susi di tim yang mana nih? Tim yang khawatir apa tim yang wah ini momen langka nih kayak gini nih?
gue pasti dia, gue jamin semua orang pas awal itu tiba-tiba dibukuin semua khawatir karena banyak yang beli pucuk ya. Kalau gue untuk beli pucuk, cuman ketika melihat ini kan penurunan harga saham bukan karena krisis ekonomi gitu ya Bram, bukan karena sesuatu yang memang merugikan ekonomi, juga berkepanjangan. Menurut gue cuma sentimen sesaat yang dimana BI juga sudah berusaha melakukan perubahan. Jadi menurut gue ya itu sebenarnya peluang, karena terbukti nggak lama dia RB 2 kali gitu ya, trading halt 2 kali terus turun lagi, nggak lama rebound loh, cepet gitu loh. Jadi sebenarnya itu peluang ya buat mengambil sesuatu yang murah. Jangan sampai kita kalah sama asing. Itu sebenarnya menurutku kayak cuman settingan asing aja buat dapet barang murah. Oke. Terus sentimen apa lagi selain kemarin anggaplah udah MSCI gitu ya. Nah sekarang apa sih yang juga perlu diantisipasi oleh para trader gitu ya di luar sana? Apakah memang ada hal-hal yang juga wah kayaknya nih menurut pandangan Susi bakal besar juga nih? Ada nggak Susi ke sana? Kalau gue sih ngeliat pasar sekarang cenderung sat away ya Bram. Jadi maksudnya ketika udah naik turun lagi, naik turun lagi sampai menjelang memang ada hilal nih ya. Jadi bukan hilal puasa doang nih, harus ada hilal dari BI kayak MSCI bahwa MSCI nanti tetap jadi jalan gitu. Kalau itu udah kelihatan baru pasar lanjut to the moon. Kalau kata Pak Purbaya 10.000 say. Wow, itu lama nggak sih Susi kayak gitu? Kalau kita ini kita melihat ke depan aja ya. Kata Pak Purbaya 10.000. Nah kalau dari seorang equity analis 10.000 tuh make sense nggak sih? Atau make sense tapi mungkin terminnya agak panjang atau apa gimana? Menurut gue make sense kalau MSCI jadi. Karena kita udah ngelihat. Berarti bener lagi dong? Iya kan? Harusnya. Menurut gue sih 10.000 berarti. Menurut gue sih ini tahun ini. Loh, di tahun ini 10.000. Menurut gue sih harusnya tahun ini. Karena kalau ketika MSCI itu jadi, asing itu bakal gila-gilaan balik lagi gitu. Karena ya memang saham kita sekarang masih didorong sebenarnya sama asing juga gitu sebagian, terutama saham-saham yang gede di caps. Jadi kalau itu MSCI jadi udah pasti tuh asing balik lagi, pasar bullish lagi. Kemarin aja udah 9.000 lebih, buat 10.000 menurut gua nggak sulit lah kalau MSCI jadi Mak Bram. Oke, nah apa ya bahasanya, titip sendal, bukan titip sendal apa? Untuk trader memulainya dari sekarang tepat atau enggak sih? Karena kan kalau jangan sampai kita cuci piring gitu kan, di saat cuci piring, cuci baju cuci piring, cuci baju, cuci apapun itu karena memang pestanya udah selesai. Nah, apa sekarang juga momen yang tepat untuk para trader atau investor ini belanja gitu Susi, sebelum pada akhirnya nanti saham pada terbang karena memang mengarah ke 10.000. Kalau gue sih patokannya adalah lu harus paham dulu apa yang lu beli gitu ya sahamnya. Jadi kalau memang saham yang lu pilih adalah ada potensinya kayak MSCI ya kayak kemarin selama diskon, ya sebenarnya itu adalah timing untuk beli gitu. Atau kalau buat trader kan mainnya berarti cepet-cepet gitu ya. Sebenarnya kalau pasar lagi satu way naik turun ya pas turun lu beli, pas naik lu jual, turun lagi lu beli, naik lagi lu jual kalau memang secara trader. Tapi kalau lu mainnya kayak lebih ke swing atau investasi potensial MSCI, ya turun itu adalah momen ya lu tinggal tunggu sampai pengumuman MSCI. Kayaknya Sobat Cuan nggak suka deh yang normatif begini. Langsung aja Susi, saham di sektor apa yang kiranya oke buat ngelihat gitu ya momentum nanti IHSG akan ada di level 10.000. Langsung aja nih Sobat Cuan supaya langsung Susi. Jangan kemana-mana. Udah pasti itu akan didorong sama konglomerat. Balik lagi, kemarin didorong konglomerat, turun lagi turun karena konglomerat juga, nanti di pump lagi sama konglomerat. Jadi harga saham konglomerat saat ini masih udah cocok. Murah karena kemarin turun. Oh, jadi memang momennya pas nih untuk buy ya saham-saham konglomerat. Yang penting jangan beli pucuk ya. Cukup teh aja. Iklan dong Susi. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari otomotif gitu ya Susi, di otomotif kan juga ada rentetan emiten-emiten. Dengan kita lihat persaingan brand gitu, dan orang masih, tadi Susi juga lihat orang masih di saat daya beli melemah orang masih bisa beli mobil gitu. Betul. Apakah ada dampaknya ke sana Susi kalau kita lihat ke sektor otomotif? Pasti ada lah. Biasanya kalau teman-teman lihat tuh ketika momen kayak Ramadan, Lebaran itu biasanya volume penjualan biasanya lebih tinggi itu dibandingkan dengan kuartal lain, terutama yang memang ada jasa sewa menyewa, kemudian mau jual mobil bekas. Itu kan banyak ya emiten yang memang dia ada fokus lelang mobil bekas, jual mobil bekas gitu, ataupun spare parts bagian-bagian komponen suku cadangnya itu pasti. Karena orang nih ya misalkan kayak mudik tadi, orang lebih prefer kalau keluarganya banyak ya, emang lebih hemat lu bawa mobil sendiri. Karena kayak bensinnya kan lu
udah mengcover semua gitu. Kalau sebenarnya kalau lu naik transportasi umum kan bayarnya satu-satu bolak-balik gitu. Kemudian pasti biasanya mereka kan prepare harus diservis dulu kendaraannya biar selamat, damai, sentosa sampai kampungnya gitu. Jadi itu pasti akan terdampak. Akan terdampak semuanya ya. Nah, dilihat juga Susi, kalau kita pahami bersama gitu ya, saat ini kan banyak juga nih orang-orang yang mana juga ngelihat mobil listrik ini hemat, mobil listrik ini efisien, banyak juga manfaatnya lah untuk digunakan di perkotaan. Tapi Susi, kalau sebagai equity analyst, setuju nggak sih dengan hal itu? Contohnya, Susi kan tadi bilang pulang kampung, apakah relate? Kampungnya mana Susi? Nanti pulang kampung ke mana? Aku kampungnya Korea. Ya aku kampungnya Jogja ya. Oh, ke Jogja. Tetap oke dipakai buat pulang ke Jogja mobil listrik. Nah, karena kan aku baru punya potensi beli ya gitu ya, karena mau jual mobil yang lama dulu nih. Jadi sebenarnya kalau mobil listrik itu kalian harus ada mau beli mobil Susi guys? Harus sekalian jualan. Harus lihat dulu nih di SPBU mana atau tempat-tempat pengisian yang memang ada ngecharge-nya. Soalnya kan kalau kayak perkampungan dalam-dalam itu belum tentu ada, Bram. Masalahnya kampung gua kampung banget gitu ya. Jadinya terlalu ke dalam gitu. Jadi memang ada khawatiran sebenarnya itu. Tapi kan sekarang pemerintah kan nih selain dari pemerintah memang lagi gencar bikin kayak yang buat ngecharge mobil. Itu sebenarnya kita bisa lihat tuh di aplikasi PLN gitu, buat ngeliat nih lokasi-lokasi titik mana aja yang buat ngecharge mobil gitu, mobil listrik. Jadi kalau jadi kita bisa estimasi, oh kalau ke jarak kita ke sini itu sekian kilometer, berarti baterainya cukupnya segini. Jadi sebelum habis kita harus ngecas dulu, prepare dulu. Menurut gue sih gitu. Itu sebenarnya harusnya udah oke sih. Tinggal diperbanyak aja tempat ngecasnya. Itu emang jadi PR semua sih ya untuk ekosistem EV di Indonesia. Emang kita akan arahnya ke infrastruktur yang lebih baik tentunya. Betul. Dari hari ini di masa depan pasti lebih firm gitu untuk ekosistem dan juga infrastruktur EV di Indonesia. Yes. Tapi yang juga nggak kalah menarik, kalau dilihat dari segi momentum juga Susi, apakah sektor otomotif ini naiknya juga cukup oke untuk pergerakan emitennya di tahun, kita belajar di tahun 2025 kemarin lah ya, apakah memang oke atau lebih oke dibandingkan sektor apa gitu? Secara analisa gimana sih Susi? Sebenarnya kalau otomatis sih kenaikan ada ya Bram, cuma memang tidak begitu signifikan dibandingkan kalau kita ngomongin kayak saham-saham konglo gitu lah ya. Cuman kalau potensi ada, apalagi kayak menjelang momen Ramadan ini, berarti kan ini kan bulan Maret ya. Berarti hasilnya di kuartal 1, harusnya nanti potensialnya setelah rilis kuartal 1 sih menurut gue. Tetap ada potensi gitu. Tetap ada potensi ada. Ya di saham-saham di sektor otomotif. Tuh. Yang paling tinggi apa sih Susi? Apakah retail sebetulnya, karena memang kita lihat konsumsi masyarakat meningkat gitu ya di bulan Ramadan dan juga dilanjutkan Idul Fitri. Apakah memang dari tahun ke tahun sebetulnya retail masih jadi dominan gitu untuk kenaikan yang lebih besar di antara sektor lainnya? Kalau kita ngomongin Ramadan ya pasti retail lah gitu. Yang memang berhubungan retail pasti yang justru naik. Pokoknya kalau biasanya sih aku lihat kalau menjelang Ramadan kemudian Lebaran itu permintaan mobil pasti naik gitu. Permintaan mobil, suku cadangnya pasti naik karena orang butuh buat pulang kampung. Ya ada juga yang buat pamer gitu. Emang Bram gak pengen pamer ke kamu punya mobil baru? Gitu. Jiwa-jiwa pamer nih ya. Oke, berarti coba Bram rangkum nih. Berarti untuk di momen saat ini dan juga mungkin momen beberapa bulan ke depan gitu ya Susi ya, kita lihat dari sentimennya tadi yang Susi bilang MSCI, tarif dagang dan lain-lain, paling cocok untuk melihat atau menganalisa saham-saham di saham konglomerasi satu, yang kedua saham-saham bank gitu, dan yang ketiga adalah saham-saham CPO gitu ya yang terdampak tarif 0%. Tarif 0% dari Amerika Serikat gitu Susi. Yes, betul banget. Kasih tips dong Susi buat teman-teman sobat cuan nih, kira-kira hal apa yang juga harus mereka lakuin dan bijak pastinya dengan keuangan atau finansial mereka.
Ya pastinya ya buat teman-teman kalau investasi itu jangan asal investasi. Jadi kalau mau beli saham pastiin paham apa yang dibeli gitu ya. Kalau bisa juga dari sisi gaya hidup disesuaikan. Kalau Oke. bisa irit kenapa enggak gitu ya Bram ya. Jadi seorang Susi ini masih Masih irit loh gua. Oke. Gua masih irit nih. Iya tadi aja hitung-hitungan mobil listrik ya kan, biar hemat dan ada spending buat beli investasi. Betul. Kalau uang yang tadi sisa sisa bensin buat diinvestasikan kan itu bisa jadi cuan lagi. Benar. Betul. Oke, ini kayaknya kita udah mendekati azan maghrib nih Susi. Aduh lama banget ya udah keroncong. Iya udah kerancangan ya, kita cari tempat kali ya buat kita menikmati tajil yang tadi kita beli Susi. Iya, Oke. rame banget nih. Let's go. الله أكبر الله أكبر. Nah, azan udah terdengar nih Susi, waktunya berbuka puasa. Takjil udah siap, ngabuburit udah. Udah. Ngobrolin saham sama otomotif juga udah semua. gitu ya tadi di jalan. Sekarang waktunya kita berbuka. Oke. Eits, tapi jangan berbuka dulu. Kita Oke. belum pamitan ke pemirsa Takjil on Wheel. Terima kasih pemirsa Takjil on Wheel di edisi kali ini, dan juga terima kasih buat Susi Setiawati udah ada di Takjil on Wheel di edisi kali ini juga. Nanti kita akan tunggu edisi-edisi selanjutnya. Siap. Takjil on Wheel, Drive your profit. sampai jumpa.